Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada acara sosialisasi pupuk kompos sore hari ini. Nah, perkenalkan kami dari mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jember. Nama saya Risa Dwi Rahmawati, bisa dipanggil Risa. Saya selaku moderator pada acara sore hari ini. Lalu kemudian ada teman saya yang bernama Salsabita Naurin atau yang biasa dipanggil Bitno. Lalu ada Risa Dwi Irwani, bisa dipanggil Risa. Lalu ada Lazuardi Vivekananda, bisa dipanggil Lazuardi. Dan Ahmad Cafan Diva Alfaik, bisa dipanggil Alfaik. Nah, sebelum Bapak sama Ibu menelusuri lebih lanjut tentang pupuk kompos, ada baiknya nih kalau kita tahu apa itu pengertian pupuk kompos. Seperti yang Bapak Ibu tahu, pupuk kompos adalah pupuk organik yang bahan dasar utamanya adalah sampah organik. Nah, sampah organik itu yang seperti apa? Sampah organik adalah sampah-sampah yang bisa membusuk dalam waktu cepat. Nah, seperti contoh, sampah sisa makanan, sisa-sisa sayur atau buah yang sudah membusuk, atau bisa juga dari daun-daunan yang berguguran. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap tentang pupuk kompos akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Bitna, saya persilahkan. Nah, sebelumnya apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengetahui apa saja sih manfaat dari pupuk kompos itu? Ya, manfaat dari pupuk kompos sangatlah banyak. Di antaranya yaitu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki karakteristik dan struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroba, meningkatkan daya serap air tanah, serta menyediakan unsur hara pada tanah. Nah, manfaat-manfaat tersebut dapat meningkatkan kualitas hasil panen. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ingin menjual hasil panen tersebut, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besar. Kenapa sih kira-kira ya, kok bisa mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besar? Ya, karena kualitas hasil panen yang meningkat akan meningkatkan pula harga jual hasil panen tersebut. Nah, selain manfaat, pupuk kompos juga memiliki banyak sekali kelebihan. Apa saja sih kelebihan pupuk kompos? Kelebihan pupuk kompos akan dijelaskan oleh teman saya, Risa Dwi Irwani. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari pupuk kompos. Yang pertama yaitu pupuk kompos kaya akan unsur hara yang lengkap. Unsur hara ialah sumber nutrisi atau sumber makanan. Sumber makanan yang terdapat pada pupuk kompos berbeda dengan sumber makanan yang terdapat pada pupuk kimia ataupun pupuk buatan. Yang kedua, yaitu pupuk kompos mengandung asam organik. Contoh dari asam organik ini misalnya hormon penyubur tanah. Asam organik ini bermanfaat untuk mikroorganisme tanah, cacing, dan tumbuhan. Yang terakhir ialah pupuk kompos mengandung senyawa yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Maksudnya itu gini, senyawa yang ada di pupuk kompos akan membuat tanah menjadi lebih lunak atau gembur, sehingga tanahnya ini akan mempercepat proses penyuburan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ahmad Cafan Diva Alfaik. Dipersilahkan. Bapak dan Ibu, proses pembuatan pupuk kompos itu terbilang cukuplah mudah. Alat dan juga bahannya sendiri sangat mudah untuk Bapak dan Ibu cari dan dapatkan. Pasti Bapak dan Ibu penasaran kan apa aja sih alat dan juga bahannya. Untuk alatnya sendiri, Bapak dan Ibu juga mempersiapkan satu buah ember berukuran besar dan juga penutupnya. Nah, penutup di sini itu sangat penting ya, Pak. Mengapa? Karena nanti ketika tidak ada penutup, maka akan banyak mikroorganisme dari luar yang akan mengganggu proses pengomposan nanti, sehingga pupuk kompos yang Bapak dan Ibu buat itu tidak jadi. Saya sarankan juga Bapak dan Ibu untuk menjaga kebersihan diri dengan cara menyiapkan sarung tangan yang
nantinya akan Bapak dan Ibu pakai pada saat proses pengomposan. Bahan-bahannya itu juga tidak terlalu banyak kok Pak Bu. Untuk yang pertama ada sampah organik yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa buah-buahan, sisa-sisa sayur-sayuran dan juga daun-dedaunan. Ada juga pupuk kandang dan juga tanah. Nah, dua bahan tersebut ada sebagai campuran dari sampah organik tadi untuk kita olah menjadi sebuah pupuk kompos. Ada larutan EM4, air dan juga larutan gula. Nah, larutan gula di sini itu berfungsi untuk membantu proses fermentasi dan juga sebagai makanan dari mikroorganisme yang ada pada saat proses pengomposan nanti. Saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan pupuk kompos. Untuk yang pertama, Bapak dan Ibu siapkan alat dan juga bahannya tadi, yaitu ember, sarung tangan, sampah organik, pupuk kandang, tanah, air, EM4 dan juga larutan gula. Selanjutnya, masukkan tanah ke dalam ember yang telah Bapak Ibu sediakan. Untuk ukuran tanahnya sendiri itu sekitar 1/3 bagian dari ember, dari besar ember yang Bapak dan Ibu sediakan tadi. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya akan melanjutkan cara pembuatan pupuk kompos. Komposisi pupuk kompos tersendiri yaitu sampah organik, larutan gula, pupuk kandang, dan cairan EM4. Nah, mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak tahu apa itu cairan EM4. Seperti itu, cairan EM4 sendiri adalah cairan yang mengandung mikroorganisme yang untuk mempercepat pembusukan pada sampah organik. Lalu, yang keempat, sesuaikan kuantitas bahan dengan ukuran ember yang dimiliki bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mengapa demikian? Ukuran tersebut akan berdampak pada percepatan pembusukan sampah organik yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti itu. Yang kelima, tutup sampah organik dengan tanah agar gunanya tanah tersebut adalah wadah untuk mempercepat mikroorganisme itu berkembang seperti itu. Lalu yang keenam, siram lapisan tanah dengan air. Nah, air ini bertujuan untuk menjaga kelembapan tanah dan komposisi-komposisi yang ada di dalam ember tersebut. Yang ketujuh, tutup rapat ember agar tidak terkontaminasi dari mikroorganisme dari luar dan agar oksigen yang ada di luar tidak masuk ke dalam ember dan kelembapan akan terjaga seperti itu. Yang kedelapan, jauhkan dari paparan sinar matahari langsung yang bertujuan untuk suhu yang ada di dalam tidak berubah dengan suhu yang ada di luar yang terkena paparan sinar matahari langsung seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Yang kesembilan, diamkan komposisi-komposisi yang ada di dalam ember itu kurang lebih 3 bulan untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan siap untuk digunakan di berbagai macam perkebunan, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Baik, moderator bisa melanjutkan. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Nah, Bapak-bapak sama Ibu-ibu, apakah ada pertanyaan mengenai pupuk kompos? Baik, jika sudah tidak ada, acara sosialisasi pada sore hari ini bisa kami akhiri. Semoga sedikit ilmu yang kita bagikan dapat berguna dan bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya selaku moderator pada sore hari ini meminta maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.